Hai In dan Yunwo pun sampai di rumahnya. Yunwo terus melirik HP Hai In. Yunwo yang mengantar Hai In ke kamarnya membuat Hai In salah tingkah. Lalu saat Hai In mandi, Yunwo mencoba melakukan aksinya. Setelah mencoba beberapa kali, akhirnya HP Hai In terbuka dan Yunwo pun langsung menghapus pesan dari kakaknya itu. Hai In yang keluar dari kamar mandi kaget melihat Yunwo yang berada di kamarnya. Hai In yang berpikir bahwa suaminya itu memiliki hal yang ingin dibicarakan, tapi Yunwo malah meminta agar Hai In beristirahat dan Yunwo pun pergi. Yunwo masih memikirkan password HP istrinya, yaitu 1031. Itu merupakan tanggal di mana bayi mereka akan lahir. Saat itu usia kehamilan Hai In menginjak 4 minggu. Mereka pun menyiapkan kamar untuk bayi pertama mereka. Kamar bayi itulah yang kini menjadi kamar tidur Yunwo. Esoknya saat Hai In sedang meminum es jus jeruk untuk menghilangkan pegar karena mabuknya, Yunwo sedikit kesal. Karena ucapan Ensung tadi malam yang mengingatkan Hai In untuk meminum es jus jeruk. Setelah sekian lama, kini Yunwo pun mulai terpesona lagi dengan kecantikan istrinya itu. Bahkan Yunwo gembira saat Hai In berkata bahwa suaminya terlihat tampan dengan jas yang dipakainya. Di kantor, Yunwo mencoba memastikan keadaan hatinya yang terus berdebar. Yunwo mencoba meyakini dirinya bahwa jantungnya berdebar karena dia takut kepada Hai In. Tapi saat melihat Hai In tersenyum, Yunwo pun ikut tersenyum. Saking khawatirnya, Yunwo sampai berteriak saat melihat istrinya itu hampir terjatuh di eskalator. Lalu Yunwo pun membelikan Hai In sepasang sepatu. Yunwo berkata bahwa dia membelikan sepatu karena sepatu itu sedang diskon, dan dia ingin istrinya itu memakai sepatu yang nyaman. Tak disangka ternyata sepatu itu dipakai oleh Hai In. Tapi kebahagiaan Yunwo sirna saat melihat Ensung memegang rambut istrinya itu. Lalu saat malam, Hai In meminta agar Yunwo datang ke kamarnya. Yunwo senang. Yunwo berpikir bahwa Hai In telah merevisi surat wasiatnya. Ternyata kertas itu dikirim dari sebuah rumah sakit di Jerman yang mengabarkan bahwa mereka akan mencoba melakukan pengobatan kepada Hai In. Dan prediksi kesembuhannya mencapai 51%. Yunwo kaget. Yunwo mengingat masa-masa sulit hidupnya. Dia tak sanggup jika harus hidup bersama istrinya sampai tua nanti. Yunwo ingin bercerai, tapi dia juga takut kepada keluarga Hai In. Keluarga Hai In pasti akan mempersulit hidup Yunwo saat mereka bercerai nanti. Di hari Minggu, Ensung datang ke rumah Hai In. Kedatangannya membuat Yunwo sedikit emosi. Dia mencoba bergabung, tapi Hai In tak memperbolehkannya. Hai In berkata bahwa dia sedang berdiskusi masalah proyek yang sedang dikerjakannya. Lalu saat Hai In pergi ke dapur, Yunwo pun mengikutinya. Yunwo berkata bahwa Hai In harus bersikap adil kepada semua pria. Yunwo tak terima saat dulu dirinya dimarahi karena memegang rambut Hai In, sedangkan Ensung dibiarkannya. Dan Yunwo pun terus mengawasi Ensung dari kejauhan. Tak disangka ternyata Ensung dan sekretaris Ibu Hai In merencanakan untuk merebut Queen. Ibu Hai In yang mudah terhasut, dia yang diberitahu sekretarisnya itu bahwa Hai In tercatat sebagai wanita yang serakah yang menghalalkan segala cara untuk kesuksesannya sendiri, tanpa memikirkan saudara-saudaranya langsung mendatangi Hai In. Si ibu berkata bahwa Hai In pasti telah menjelek-jelekan adiknya itu agar Ensung tak mau berinvestasi kepada adiknya. Hai In menjawab bahwa itu tidak mungkin dilakukannya, tapi si ibu lebih memilih mempercayai orang lain daripada anaknya itu. Malam pun tiba. Bibi Beomja membuat sebuah kejutan. Dia membawa saudaranya Beomju untuk berhadapan dengan sang ayah. Beomja berharap agar ayahnya mau memaafkan Beomju, tapi kakek menolak untuk memaafkan anaknya.
Kakek kecewa karena saat si anak di penjara, dia mencoba melaporkan si kakek ke kejaksaan. Padahal Beomju melakukan hal itu karena dia diberitahu bahwa ayahnya lah yang telah menumbalkannya. Padahal si kakek sama sekali tidak melakukan apapun. Di pasar raya terjadi sebuah keributan. Seorang pria meminta uangnya dikembalikan karena produk yang mereka beli telah merusak muka pacarnya. Padahal produk yang mereka beli telah habis dipakainya. Hai-in tak tinggal diam. Dia meminta agar karyawannya hanya melayani pelanggannya saja dan melaporkan seorang kriminal. Sedangkan di desa, ayah Yunwo yang mencalonkan diri sebagai kepala desa tak mendapatkan dukungan. Tak disangka Hai-in datang ke sana atas permintaan kakak iparnya. Hai-in memberikan hadiah kepada para warga dan mengadakan pesta rakyat agar ayah mertuanya tak kalah di pencalonan keduanya. Kemudian ibu Yunwo memberitahu Yunwo bahwa Hai-in berada di sana. Yunwo heran kenapa istrinya itu pergi ke rumah mertuanya tanpa memberi kabar sedikit pun. Hai-in yang lelah pergi ke kamar Yunwo. Dia melihat-lihat isi kamar suaminya itu. Lalu penyakit Hai-in kambuh. Tanpa sadar dia kini berada jauh dari rumah. Mengetahui istrinya tak berada di rumah, Yunwo langsung bergegas mencari Hai-in. Saat hari telah larut, akhirnya Yunwo menemukan Hai-in. Yunwo membentak Hai-in karena telah pergi tanpa kabar. Hai-in marah mendengar Yunwo membentaknya. Hai-in tak ingin dianggap seperti seorang pasien. Padahal saat itu Yunwo benar-benar mencemaskan Hai-in. Lalu Hai-in pun jujur bahwa dia tak mengingat semua hal. Dia yang tiba-tiba berada di rumah Yunwo dan tiba-tiba berada di tempat lain. Yunwo sedih melihat Hai-in yang berantakan dan terluka. Akhirnya Yunwo pun memeluk istrinya. Nah, itulah episode 4 dari Queen of Street. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode 5.